Nah, selamat pagi pemirsa catatan sang jurnalis dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Saya Galus Terkinanti senang bisa membersamai Anda dalam catatan sang jurnalis episode kali ini. Dan kali ini pemirsa, hari ini saya baru saja sampai di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kendal. Dan pada hari ini BPBD Kendal ini akan melakukan kegiatan susur sungai dalam rangka melihat tanggul-tanggul kritis yang ada di Kabupaten Kendal sebagai langkah atau upaya pencegahan bencana yang ada di Kabupaten Kendal ini. Dan di samping kanan saya ini sudah nampak para petugas dari BPBD ini melakukan persiapan untuk agenda hari ini, dan simak lengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Ikuti saya pemirsa. Selamat pagi Mas, Bapak. Oh, selamat pagi di Pak, kantor BPBD Kabupaten Kendal. Dari Lingkar TV Pak, mau ikut susur sungai hari ini boleh Pak? Oh boleh silakan. Nanti kita dampingi dengan teman-teman ke lapangan. Oke, hari ini kita rencana mau kemana nih Pak? Ke kali Bodri, Kali Bodri. Oke, iya. Jauh dari sini? Ya lumayan. Lumayan ya. Nah pemirsa, kita cari tanggul yang kritis. Oke, berarti memang hari ini mau ke Kali Bodri ya. Pemirsa, ikuti terus perjalanan kami dalam catatan sang jurnalis episode kali ini. Kita naik kemana Pak ini Pak? Ini, monggo langsung, ayo. Pemantauan tanggul krisis di sungai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kendal sangat penting dilakukan karena berbagai alasan yang krusial untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, seperti pencegahan bencana, keselamatan masyarakat, perlindungan infrastruktur, pengurangan dampak ekonomi, perencanaan jangka panjang hingga perlindungan ekosistem lingkungan. Pemantauan tanggul dapat mendeteksi tanda-tanda awal kerusakan atau kelemahan struktural, serta memungkinkan tindakan pencegahan sebelum bencana banjir terjadi. Tanggul yang dipantau secara teratur dapat diperbaiki sebelum mencapai kondisi kritis yang dapat menyebabkan bencana besar. Nah, pemirsa, ini spesial sekali pada hari ini kita akan bersama-sama menyusuri sungai untuk melihat tanggul kritis. Saya akan masuk ke mobil BPBD ini ya. Nah pemirsa catatan sang jurnalis, kita telah tiba di Sungai Bodri yang ada di Desa Pilangsari, Kecamatan Patebon. Dan kali ini para anggota dari BPBD ini di tengah bersiap untuk mempersiapkan kapal mereka. Dan nanti setelahnya kita akan menyusuri Sungai Bodri ini bersama-sama untuk melihat bagaimana keadaan tanggul-tanggul yang ada di Kabupaten Kendal ini. Dan simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Sesampainya di Desa Pilangsari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, tim BPBD Kendal langsung mempersiapkan perahu yang nantinya digunakan untuk susur Sungai Bodri pada agenda kali ini. Dua perahu beserta mesinnya tengah disiapkan, sementara itu tim yang lain dan kru Lingkar TV nampak mengenakan rompi pelampung yang telah sesuai dengan standar keselamatan yang ditetapkan oleh lembaga terkait, dan memastikan bahwa petugas menggunakan perlengkapan yang mematuhi persyaratan keselamatan yang ketat.
Sungai Bodri merupakan salah satu sungai penting yang mengalir di wilayah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sungai ini memiliki peran vital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat dan ekosistem regional. Sungai Bodri mengalir melalui beberapa kecamatan di Kabupaten Kendal dan bermuara di Laut Jawa. Sungai ini merupakan salah satu sumber air utama bagi pertanian, perikanan, dan kebutuhan domestik di wilayah sekitarnya. Tanggul Sungai Bodri sering mengalami kerusakan, terutama selama musim hujan ketika debit air meningkat secara signifikan. Hal ini dapat menyebabkan banjir yang merusak lahan pertanian, pemukiman, dan infrastruktur. Upaya pemantauan seperti yang dilakukan oleh BPBD kali ini dan perbaikan tanggul sangat penting untuk mencegah bencana banjir dan melindungi masyarakat sekitarnya. Nah, pemirsa catatan sang jurnalis, saat ini saya tengah bersama dengan para anggota dari BPBD Kabupaten Kendal dan saat ini saya sudah lengkap mengenakan rompi dan menaiki perahu dari BPBD dan akan menyusuri Sungai Bodri ini untuk melihat bagaimana keadaan tanggul-tanggul yang ada di Sungai Bodri ini yang tepatnya berada di Kabupaten Kendal. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala BPBD Kabupaten Kendal juga di samping kiri saya. Apa kabar Pak? Baik, Selamat siang. Pak, ini kita mau ngapain nih Pak? Mau kemana nih? Ini kita mau lihat Kali Bodri yang kritis dalam rangka kita mengoptimalkan kalau terjadi suatu bencana maka kita bisa mengambil langkah-langkah strategis. Oke. Kegiatan ini memang rutin dilakukan? Kita rutin dilakukan ya sekaligus kita untuk mengecek alat-alat kita berfungsi apa tidak. Gitu. Jadi manakala ada musibah atau bencana kita bisa langsung on time, ready, gitu ya. Berarti untuk istilahnya persiapan ya Pak, untuk penanggulangan bencana mungkin nantinya terjadi bencana suatu hari nanti gitu ya Pak ya. Jadi kita harus selalu check in alat-alat kita walaupun ada yang baru, ada yang sudah lama, tetap kita cek gitu ya. Takutnya lama tidak dipakai, ternyata ngadat macet lah, itu kan kita juga khawatir. Oleh karena itu kita sekali-kali kita laksanakan mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali, pas ada waktu kita laksanakan itu. Dan juga kalau ada yang rusak kita segera melaksanakan perawatan atau pemeliharaan. Oke, ya. Selain untuk pengecekan tanggul juga untuk ngecek alatnya juga yang digunakan ya Pak. Betul. Optimal nggak sih untuk nanti mungkin digunakan waktu itu. Nah ini memang biasanya di Sungai Bodri ini ya Pak ya? Iya. Panjang sungai ini berapa sih Pak dari tanggulnya sendiri? Kalau panjangnya dulu berapa Mas? Panjang? 12 kilo. 12 kilo ya Pak ya? Yang mau kita tempuh sekitar 12 kilo ini. 12 kilo. Masih jauh Pak dari tanggulnya? Lumayan jauh. Lumayan jauh ya. Lumayan jauh. Karena kecepatan kita kan tidak full ini. Iya. Oke. Kalau biasanya lebih cepat lagi ya? Kalau biasanya lebih cepat. Ya kita karena kita dalam rangka pengecekan, ya kita tidak perlu dengan kecepatan tinggi. Gitu. Jadi sedang nggak apa-apa. Oke. Nah pemirsa, saat ini kita masih di perjalanan menuju tanggul yang akan kita cek nanti ya Pak ya. Betul. Apakah nanti tanggul tersebut masih dalam kondisi baik ataukah ada kerusakan dan sebagainya. Dan simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Meninjau tanggul Sungai Bodri secara langsung memungkinkan deteksi dini terhadap tanda-tanda kerusakan atau kelemahan struktural. Hal ini memungkinkan tindakan pencegahan segera sebelum kerusakan semakin parah atau tanggul jebol.
dari waktu pasang ini sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih Pak di sungai ini sebenarnya? Ya, Dampaknya apa? ada pengaruhnya. Ya cuman apa namanya? Kalau untuk nelayan itu dia suka yang pasang, tapi pasang, ya. Pasang itu harus disertai dengan ombak. Kalau di laut dia ombaknya tinggi, nah itu yang berbahaya. Itu ya. Berbahaya. Tapi kalau pasang tapi tidak ombaknya tinggi, itu enak, nyaman saja. Gitu. Jadi kalau rop tinggi itu ukurannya 11-10 kan. Oh, 11-10. Kalau masih tinggi 8. Kalau lebar dari sungai ini kira-kira berapa ya Pak? Dari lebar. Ini... Kalau dari luas Ini kira-kira lebarnya berapa perkiraan? 30 meter ya. 30 meter ya. Kalau dari panjang tadi kan sekitar 12 kilometeran. Iya. Kalau dari ini lebar 30 ya lebih sedikit. 30 lebih lah. 30 meter ya. Iya. Kalau dari tinggi tanggulnya sendiri Pak ini? Kalau tinggi tanggulnya ini ya sekitar kalau dari dasar ke ya lebih dari 10, antara 10 12. 10-12 ya. Ini biasanya kalau ini kan masuknya musim kemarau, ini kan airnya segini. Kalau dari musim penghujan sendiri seberapa ini Pak? Dari tidak pasti. Kalau musim penghujan banjir dia pasti tinggi. Tapi kalau rob itu kan sesuai dengan tinggi airnya yang di laut itu justru malah masuk. Airnya bisa masuk ke kali-kali. Yang kalinya biasanya airnya sedikit, ternyata banjir dia kalinya gitu ya. Contohnya ini contohnya sekarang itu yang dulu sering rob itu Karangsari Bandengan ya. Sekarang Karangsari Bandengan sudah kita tangani, itu sudah 90% lah sudah tidak rob lagi. Tapi di daerah mana Kartika Jaya itu robnya tinggi, masuk ke dalam rumah lah itu kalau pas dia surut airnya tidak mau hilang. Nah ini yang jadi permasalahan. Jadi kita Pak Kadesnya juga sering ke kantor, bahkan kita kemarin juga dropping makanan kepada masyarakat yang tertimpa banjir atau terkena dampak banjir. Banjir rob maksudnya. Iya, banjir rob. Berarti emang di sini banjir rob ini dampaknya besar juga bagi masyarakat. Oh, besar, ya, besar. Karena pesisir juga. Iya. Selain itu kan kita juga banyak pemeliharaan ikan itu loh. Kolam ikan tambak-tambak. Nah, itu kan ada tambak udang, tambak bandeng, itu banyak yang hilang semua. Ya karena kena rob itu ikannya ngikut pada kemana-mana. Ya, bawa arus ya. Iya. Ini saya sudah kemarin wawancara dengan teman kami itu ya. Dia bilang ini saya sisakan 1 hektar untuk ikan udang. Ya sebesar jempol kaki lah. Kena rob bilang semua. Tadinya segitu tuh. Nah inilah. Nah contohnya kayak gini, ini kan tanggul kritis ini. Ya, ini yang kritis ya? Iya, ini kan dia longsor. Oh. Nah, ini tanggul. Nah, ke sana terus Mas. Sana Mas. Mungkin sana, karena rob juga ya Pak ya. Nah, terus. Wih. Terus maju. Nah ini akan melebar. Terkikis ya. Nah ini kan terkikis nih. Kalau ini tidak ditangani kita juga mengerikan ini. Semakin melebar akan makan tanahnya orang. Di sebelah sana itu kan tanahnya orang kadang ya. Nah itu. Nah makanya kita perlu antara bantaran sungai itu kan, sebenarnya bantaran sungai itu kan jaraknya ada sampai 10, 20, 20 meter maksudnya. Ya itu tapi kadang banyak yang manfaatkan oleh masyarakat untuk mendirikan bangunan. Yang salahnya di situ. Iya. Nah, ini kan bukan peruntukannya juga ya Pak ya. Iya, betul. Nah, ini mau muter atau terus? Nah, ini tanggul kritis. Nah, itu kan ditanami nih. Nah, itu kalau ambrol ngeri nih. Berarti sering ya Pak ya ada tanggul kritis ini ya? Oh, sering. Kalau di Kendal banyak, Mbak. Karena kali yang menuju ke arah Kendal atau di sekitar Kendal itu kewenangan provinsi dan pusat. Kalau kewenangan kabupaten itu kecil sekali, karena di tingkat desa-desa kecil, di afur-afur itu ya.
Kalau di desa-desa rata-rata afur-afur kecil itu ya Mas ya. Nah, afur-afur kecil. Berarti sini peran BPBD sendiri untuk penanggulangan bencana ini juga memantau tanggul-tanggul kritis ini untuk dilaporkan nantinya. Iya, begitu ya, kita Pak, laporkan baik ke provinsi maupun pusat. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan pada longsor dia. Ya contoh yang Lanji itu Pak. Oh. Kemarin jebol itu. Nah, Yang jebol yang mana Pak? Lanji, kali Lanji juga jebol kemarin. Sebenarnya kita di grup SDA kita ada laporan, saya masih jadi anggotanya di sumber daya air provinsi SDA Provinsi Jawa Tengah. Jadi pada saat saya di pengairan, saya dulu kan pengairan. Ini Mas Untung pegang Mas. Nah, biar Pak. Jadi saya ini kan mantan PU 10 tahun Mbak. Di Cipta Karya juga di pengairan dulu sama Mas Huda ini. Jadi kita sering melihat afur-afur di daerah juga aliran sungai, terutama sungai-sungai ini semua mengarahnya ke laut. Nah itu kan banyak yang kritis kita sampaikan lah, atau di sekitar sungai ini namanya ada lahan kritis. Lahan kritis itu ya, makanya dengan adanya lahan kritis itu harus ditanami pohon-pohon keras. Biar mereka biar nanti tidak kegerus ya, Pak, ya. Biar tidak tergerus. Contohnya tadi mungkin ya dari tanggulnya juga di pinggir-pinggir. Dari itu tanggulnya ya. juga itu lah. Fungsinya seperti itu. Lah ini kan sama kayak gini nih, kritis juga. Nah, Kalau begini berarti harus cepat ditangani ya Pak, kalau enggak Iya. bisa jebol gitu ya. udah kritis ini. Paling enggak 1 meter ini. Heeh. Ini kritis. Nah itu kan ambrol semua ini lagi. Nah ini kritis juga ini, pada ambrol semua ini. Iya. Ya nanti kita informasikan karena di wilayah kita banyak para petani atau P3A ya, P3A itu juga di tingkat kabupaten ada, biasanya dia melaporkan ke provinsi gitu. Seperti itu. Jadi petani-petani kita juga menyampaikan, kita ada apa ya istilahnya paguyuban yang nantinya bisa menyampaikan informasi di daerah kepada provinsi maupun ke pusat. Gitu ya. Kalau saya dulu waktu di pengairan bersama Mas Huda sering kita kumpulkan, gitu ya. Apa biasanya dulu lali aku. Perkumpulan persatuan P3A, ya, P3. Terus yang kita kumpulkan itu dulu kita itu rapat apa namanya? Lupa aku sudah lama. Mengumpulkan semua pengurus P3K, P3A, BP3 penjaga pintu. Itu kita undang semua. Jadi UPTD pengairan kita undang semua ya dalam rangka untuk menyaring dan evaluasi serta monitoring kegiatan di wilayahnya. Kalau terjadi bencana ya contohnya tanggul kritis. Manakala pas ada hujan banjir, nah itu perlu waspada di daerah mana gitu. Oke. Kalau setelah ditinjau kemudian dilaporkan, dari penanganannya sendiri seperti apa Pak dari tanggul-tanggul ini? Ya mereka karena dari provinsi itu ya kita intinya tidak bisa menangani dari pihak kabupaten. Itu karena kewenangan provinsi. Biasanya provinsi ada penanganan atau pemasangan terucuk itu ya Mas ya, pemasangan terucuk, sepel gitu supaya tanahnya tidak. Nah kalau kejadian ini ambrol semua dipasang sepel atau blonjong lain, saya kira juga ya, Pak, ya. Biayanya cukup tinggi seperti itu. Kalau Jadi pemasangan itu sementara ya Pak sifatnya ya? ya walaupun sementara kalau bisa ya selamanya. Contohnya kemarin di Waridin ya di Waridin itu ambrol semua. Akhirnya lari jadi sungai dengan pertanian itu tinggi sungainya. Nah itu kalau tidak diterocok terus diuruk lagi, akhirnya lari ke persawahan. Nah itu perlu penanganan segera. Kalau ini kan enggak, ini kan antara tinggi sungai dengan masih imbang, masih tinggian sawahnya. Meskipun dikatakan tanggulnya juga tinggal 1 meter juga ya Pak ya, ini kritis juga. Jadi kalau di Bodri misalkan, kalau di Bodri juga gitu, itu kekritisannya Bodri ini cukup luar biasa. Gitu ya. Contohnya
tadi harus ditanami dengan tanaman keras seperti ini berarti Tanaman Pak, ya? tanaman keras ya. Nah ini kan ada pondasi-pondasi dulunya itu ada batu-batu itu kan dalam rangka untuk mencegah gitu biar ya. tidak ambrol. Ini dulunya sangat parah ini dulu. Nah itu toh, itu kan ada bronjongnya, tapi bronjongnya hilang itu. Itu yang belum hancur. Nah belum hancur. Tapi ini sudah penanganan ini dulu, pencegahan ini. Nah itu. Iya. Nah inilah satu penanganannya seperti ini. Jadi Kalau itu kan tikungan luar, pas harus tikungan luar. iya. Betul, Pak. Oh iya. Jadi kalau kita lihat dari sepanjang ini emang banyak yang kritis ya Pak ya? Banyak yang kritis, rata-rata banyak yang Ya. kritis karena tanah kita kan terlalu gembur ya. Kecuali kalau tanah berbatu mungkin beda. Bahkan tidak hanya kalinya saja, gunungnya juga kritis kita. Ya, gunung kita banyak yang longsor loh. Oh iya. Tahun ini yang longsor banyak sekali. Dengan dianggarkan BTT kemarin, bantuan langsung tunai itu, bantuan BTT, ada 7 lokasi. Nah itu dalam rangka untuk pencegahan biar tidak lebih parah. Gitu. Makanya kita pasang tanggul-tanggul atau perbaikan biar dinding penahan dinding penahan tanah agar mereka tidak longsor lagi. Apalagi dinding-dinding itu di bawahnya ada rumah. Kemarin yang di rumah itu terjadi orangnya meninggal. Ya Allah. Nah, rumahnya gurukan, orangnya ikut di dalam meninggal. Seperti itu. Makanya itu perlu pemantauan tadi ya Pak ya? Iya, bentuk pemantauan. Oke. Jadi tidak bisa kami saja, ya kita harus dengan instansi terkait, ya PSDA, juga dari Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, gitu ya, dinas sosial, jadi lingkungan hidup terutama seperti itu. Ya, contohnya kita penanganan pohon itu kalau masih berdiri kewenangannya LH, tapi kalau roboh itu sudah kewenangan kita. Nah, ada bagiannya, ada porsinya bagiannya. sendiri-sendiri. Tapi di Gemuh kemarin pohon berdiri gini tahu-tahu roboh. Kena orang sepeda motor tidak tahu kan, Iya. roboh. Kecelakaan namanya. Nah itu. Jadi di Gemuh kemarin ya Mas, di Gemuh kemarin itu ya untungnya orangnya kena dahannya saja. Kalau kena pohonnya ya sudah Iya. Pohonnya lumayan besar. meninggal itu. Tapi alhamdulillah kemarin bisa kita selamatkan oleh warga Gemuh. Nah, terus kita tangani pohonnya yang roboh itu kita potong-potong, kita pinggirkan. Seperti itu. Oke. Pak ini Pak, kalau kan di sekitar kanan kiri ini kan ada lahan pertanian milik warga. Ada nggak Pak sosialisasi ke warga atau petani-petani ini sering terkait itu. lahan ini? Mungkin antisipasi ataupun pencegahannya apa sih dari para petani, perannya? Pasti kan punya peran juga di sini. Iya. Dia kan punya paguyuban tadi P3A. Itu sering kami sampaikan kalau pas waktu karena alhamdulillah saya dulu pernah di Pengairan. Jadi kita bisa mengajak teman-teman untuk memantau daerahnya masing-masing. Itu wilayah terdekat. Kalau memantau daerah lain kan jauh ya. Kesulitan, ya. Nah, kita daerah yang terdekat. Agar kalau ada terjadi kejadian luar biasa atau seperti longsor dan sebagainya, untuk segera melaporkan ke kita langsung kita bawa ke provinsi untuk segera ada penanganan dan penganggaran. Karena apa? Misalkan terjadi tahun ini, mereka kadang tidak bisa langsung melaksanakan. Iya, bisa tahun depan ya tahun Pak, depan. ya. Tapi kalau ada dana BTT, Apa itu Pak BTT? dana BTT itu bantuan tidak terduga, Bantuan tidak tak terduga. terduga. Digunakan saat mungkin ya ada kejadian Kalau ada tadi bencana ya. kejadian luar biasa ya. Contohnya banjir atau tanah longsor atau kali kritis itu bisa. Dan itu cara itunya ke BPBD ya Pak ya, dananya itu? SK-nya lewat kita. Oh, SK-nya loh. SK Bupati itu lewat kita, tapi fisiknya nanti tergantung. Kalau terkait dengan kali atau afur itu nanti di Pengairan. Tapi kalau jalan itu kan itu nanti di Bina Marga. Oke. Kalau gedung berarti larinya di Dinas Perkim atau bangunan
gedung cipta karya. Ya, ada porsinya lagi. Ya, ada porsinya masing-masing. Kalau perumahan itu ya dinas perkim. Ya, dinas perkim. Jadi saya juga pernah di dinas perkim, makanya tahu semua. Nah, dan saya juga mantan orang bangunan gedung, mantan orang cipta karya. Nah, itu. Semua sudah dijelajahi. Iya. Banyaknya penanaman kembali hutan. Nah, dengan adanya dipotong tanamannya mungkin tidak diimbangkan, akhirnya setiap hujan itu tanahnya ngikut ke ke kali-kali. Ya. Itu jadi pendangkalan juga. Pendangkalan, sedimentasi. Pendangkalan. Oke, berarti memang dari penanganannya tuh nggak cukup hanya di sungai ini, tapi memang harus dari atas sana dari ya, Pak, atas. ya? Penanganannya harus dari hulu sampai hilir. Dari hulu sampai hilir. Iya. Utamanya mungkin di sana yang gundul-gundul mungkin direhabilitasi dulu. Betul. Ya reboisasi lah, penanaman hutan kembali, itu kan. Karena banyak hutan-hutan yang dulunya itu kayu jati, alih fungsi lahan. Sekarang menjadi jagung. Iya, Nah, banyak sekali di sana saya melihat juga. Tapi ada juga yang ditanami jagung, Mas, tapi di sampingnya sudah ada tanaman pohon-pohon keras. Kalau punya masyarakat banyak yang tanami sengon sekarang ini. Karena sengon mungkin menjanjikan dalam waktu jangka 5 tahun, 6 tahun bisa dipanen. Iya. Di sebelah. Mungkin. Nah, Hanya kritis. ya kan? Akan sisi dan bisa sampai Nak Pak jagung, kaca itu kan tumpang sari namanya. Ya, tumpang sari. Ya, tumpang sari. Setiap kami ke atas mesti sering mengomentari itu karena lahan-lahan kita banyak yang satu itu kan di galian C. Nah, galian C itu kan seharusnya setelah galian C diambil dengan ketentuan sekian, ya kedalaman sekian, itu kan harus segera ditanami lagi. Ya. Nah, itu sudah ditanami rumah kadang itu. Nah, yang bikin Ditanami rumah. tanami rumah. Ya, ya, Jadi itulah akhirnya bahaya banjir itu selalu mengintai ke tempat kita. Dan selain itu kenapa terjadi retakan atau pergeseran tanah, karena di Kendal itu kan ada pergeseran tanah di Magelung itu sama di Weleri. Nah, itu sering. Jadi makanya orang-orang itu warga itu jangan sampai membuat rumah di sekitar itu. Pasti nanti akan terjadi rumahnya Geser. pecah, tersambung. Itu sering terjadi ya, Pak ya? Oh, di sana sering. ya? Pergeseran itu pasti. Jadi lempeng-lempeng itu kan dia geser-geser. Apalagi ya yang kita takutkan kalau ada magnitudo sekian, nah itu yang bikin repot kita. Iya. Kalau ini Pak, tadi kan setelah ada peninjauan, pelaporan, kemudian kan perbaikan tanggulnya dengan penancupan apa tadi kan. Iya. Nah, itu dilakukan di musim kemarau berarti ya Pak ya? Musim kemarau. Kalau Nah, andaikan tapi ini musim kemarau masih awal kan, bulan Mei masih musim kalau misalkan musim kemarau itu kan kadang musim kemarau kering, kadang ada musim kemarau basah. Kalau kemarau basah itu kadang ada hujan, masih ada hujan. Tapi kalau kayak kering, sekarang ini ya Pak ya berarti? ya kalau sekarang ini masih Kemarau basah, ya masih ada hujan. Tapi kalau sudah kering, justru kita malah dropping air ke wilayah-wilayah yang kekurangan air. Oh gitu. Iya. Berarti banyak air juga bingung gitu. Kalau urusan air juga Kekurangan air jadi juga, PR juga ya betul, Pak ya. jadi PR Jadi emang kita harus juga. seimbang itu tadi, dan Iya. penanganannya juga harus dari hulu ya Pak ya. Harus dari hulu sampai hilir. Dan masyarakat juga punya peran, pihak-pihak terkait juga punya peran, gak hanya BPBD aja enggak, ya Pak enggak. ya. Kita hanya sebagian kecil saja untuk membantu masyarakat seperti itu. Oke. Jadi kita tidak boleh meninggalkan instansi terkait karena mereka jangan-jangan punya anggaran untuk penanganan seperti itu.
Nah, ini tadi pemirsa, kita sudah menjelajahi Sungai Bodri ya Pak ya. Sungai Bodri ini sejauh 12 km tadi kita menyusuri, dan pemirsa juga bisa lihat di samping kanan saya ini ada tanggul yang dikatakan kritis karena dia tergerus air sungai yang mungkin saat pasang ya Pak ya. Saat pasang kemudian menggerus tanggul-tanggul yang ada di sini, dan kemudian menjadikan tanggul-tanggul yang ada di sini itu kritis yang butuh penanganan, karena kalau tidak ditangani akan menyebabkan air ini masuk ke lahan pertanian milik warga, bahkan dari permukiman dari warga sendiri. Dan kami masih akan menelusuri sungai ini untuk melihat seberapa parah dari tanggul-tanggul kritis yang ada di Sungai Bodri ini. Simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Sate kae nggon niku. Ini pemirsa bisa melihat. Lah ya kunjungan cemplungke nang nggon anu ki. Lahan kritis yang ada di Sungai Bodri ini lumayan sangat kritis ya pemirsa. Dan ini tentunya sangat bahaya, utamanya Wih, di sini pernah bro. mencegah nantinya ada banjir dari rob ini maupun dari luapan sungai ini, bahkan bisa jadi menjebol Sungai Bodri yang ada di sini, seperti kejadian beberapa waktu silam. Anaknya bisa lama wi. Dan seperti yang kita bahas tadi, bahwa lahan-lahan kritis yang ada di Sungai Bodri ini memerlukan penanganan dari pemerintah, utamanya, dan masyarakat juga punya peran dalam hal ini, utamanya untuk membuat atau menanam tanaman keras di sekitar aliran sungai ini, di sekitar tanggul ini. Hal ini dilakukan agar meminimalisir adanya tanggul jebol ataupun tanggul yang kritis di aliran Sungai Bodri ini. Dan petani, warga masyarakat ini punya peran khusus dalam hal ini untuk penanaman dari tanaman keras ini, sehingga meminimalisir adanya tanggul jebol yang ada di sungai ini. Nah, seperti yang kita lihat di sepanjang aliran sungai ini malah ditanami dengan tanaman pisang, dan juga ada rumput-rumput gajah yang mungkin digunakan untuk para peternak ini untuk makan ternak mereka. Dan seperti anjuran tadi, dianjurkan untuk menanam tanaman keras untuk meminimalisir dari tanggul jebol yang ada di Sungai Bodri ini ya pemirsa. Seperti yang ada di depan saya, ini ada salah satu tanaman keras yang mungkin difungsikan untuk mencegah adanya tanggul jebol ataupun dari kritisnya tanggul yang ada di Sungai Bodri ini. Beberapa tanaman keras memang sudah terlihat ditanam di sekitaran aliran sungai ini. Tentunya untuk tujuannya itu tadi, mencegah tanggul jebol.
Dari hasil penelusuran bersama dengan BPBD Kendal terkait tanggul kritis yang ada di Kabupaten Kendal ini, menunjukkan banyak sekali potret-potret tanggul kritis yang tersebar di beberapa titik dan membutuhkan penanganan segera untuk meminimalisir terjadinya bencana yang tidak diinginkan, yaitu jebolnya tanggul akibat debit air sungai yang tinggi. Hal ini tentunya berdampak pada masyarakat di sekitar Sungai Podri, dalam hal ini para petani yang memiliki lahan pertanian mereka di sepanjang sungai. Oleh sebab itu, BPBD Kabupaten Kendal hadir dan melakukan pemantauan rutin tanggul-tanggul yang kritis ini untuk kemudian melaporkannya kepada provinsi sehingga penanganan segera dapat dilakukan. Kurang lebih 12 kilo lamanya kami menelusuri Sungai Podri ini. Dan BPBD Kabupaten Kendal pun sudah mengumpulkan data-data mana saja tanggul kritis yang membutuhkan penanganan segera.
Dengan mengetahui kondisi tanggul yang ada di Sungai Bodri, BPBD Kendal dapat memberikan data lapangan yang akurat mengenai kondisi fisik tanggul dan area sekitarnya. Data ini penting untuk analisis resiko, perencanaan pengolahan sungai, dan pengambilan keputusan berbasis bukti yang nantinya diberikan kepada pemerintah pusat untuk mendukung kebijakan pengelolaan sungai dan investasi infrastruktur dalam pemeliharaan tanggul yang ada di Sungai Bodri ini.
Matahari mulai terik dan berada tepat di atas kepala kami. 1 jam lamanya kami menelusuri sungai Potri ini dan kami pun memutuskan kembali ke tepian dengan bekal hasil pantauan yang sangat berharga ini bagi keselamatan dan keberlanjutan masyarakat yang ada di sekitar sungai Potri ini. Dan pemirsa, akhirnya usai sudah dari kegiatan kita susur sungai pada hari ini bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kendal. Dan seperti yang kita simak tadi, banyak sekali hal-hal yang kita bahas di video kali ini, di tayangan kali ini. Dan terima kasih pemirsa sudah menyaksikan catatan Sang Jurnalis, dan terus saksikan catatan Sang Jurnalis hanya di Lingkar TV. Dan akhirnya saya Galus nanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.